Pernah nggak teman-teman dengar lagu ini? Nah, lagu tadi mengingatkan saya pada materi kita kali ini, yaitu mengenai thermoregulation. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi kita, yaitu thermoregulation. Thermoregulation ini asal katanya dari thermo, yaitu panas. Regulation adalah pengaturan, jadi pengaturan panas yang ada di dalam tubuh kita. Nah, homeostasis ya, dimana kondisi tubuh kita harus dalam keadaan stabil, baik itu temperatur tubuh maupun temperatur luar itu meningkat ataupun menurun. Jadi keterkaitan antara thermoregulation dengan homeostasis. Pergi kau keluar angkasa, hipotermia di kutub utara. Nah, hipotermia ini maksudnya adalah di mana kondisi tubuh kita berada di bawah suhu 35 derajat Celcius. Nah, di mana ada hipo berarti ada hiper. Jadi kalau hiper itu di mana kondisi tubuh dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Jadi normalnya tubuh kita itu sekitar 37 derajat Celcius. Nah, enzim merupakan proses protein. Jadi dia ini termasuk protein kompleks di mana ketika suhu berbeda maka akan ada perubahan dari struktur enzim, bentuk enzimnya ya. Jadi jika dia tidak boleh terlalu suhunya terlalu tinggi dan tidak boleh suhunya terlalu rendah. Jadi harus ada thermoregulation dari enzim. Nah, pirexia ini adalah demam ya, dimana ketika kita demam itu ada proses peningkatan sistem imun kita. Nah, nanti akan dijelaskan. Baik, pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tubuh merespon suhu. Jadi kita ketahui bahwa manusia ini mempunyai suhu normal kisaran 35,5 sampai 37,7 derajat Celcius ya. Kemudian suhu tubuh biasanya pada pagi hari lebih rendah daripada pada siang hari, dan pada perempuan ketika ada fase menstruasi suhu tubuhnya akan lebih meningkat. Nah, pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme bagaimana tubuh dapat menghasilkan panas. Jadi panas itu dihasilkan dari eksternal maupun internal. Jadi kalau dari eksternal itu panas dihasilkan dari lingkungan. Nah, kalau dari internal itu dari dalam tubuh kita, panas dihasilkan dari makanan atau minuman ya. Terutama makanan dan minuman yang panas itu dapat meningkatkan suhu tubuh kita. Kemudian ada fase yang namanya metabolisme. Nah, kemudian ada
fase dari internal, yaitu latihan. Ya, latihan atau olahraga ya dapat meningkatkan suhu tubuh di dalam tubuh kita. Kemudian ada mekanisme peningkatan panas, maka ada mekanisme penurunan panas, di mana panas itu hilang dari dalam tubuh kita melalui konduksi ya. Jadi konduksi itu merupakan hilangnya panas dari kontak fisik dengan objek yang lain ya. Kemudian yang kedua ada konveksi. Jadi konduksi itu bahasa Inggrisnya conduction ya, konduksi. Kemudian ada konveksi. Nah, konveksi ini merupakan proses hilangnya panas akibat dari gerakan molekul dari luar tubuh kita, yaitu molekul udara atau air ya, yang menyentuh kulit. Kemudian ada yang ketiga, radiasi. Nah, radiasi ini proses hilangnya panas karena akibat dari misalnya radiasi ultraviolet atau radiasi infrared kemudian ke tubuh kita ya. Terus yang keempat itu akibat adanya evaporasi. Nah, evaporasi ini proses hilangnya panas karena adanya konversi ya dari misalnya air ke gas ya. Jadi kalau misalnya dalam tubuh kita berarti dari keringat menuju mengevaporasi menjadi gas. Jadi ada reseptor suhu yang diterima oleh tubuh ya, baik itu reseptor panas maupun dingin. Jadi tubuh itu akan menerima suhu panas atau suhu dingin melalui dua bagian ya. Biasanya ada bagian deep sama ada yang bagian superficial. Nah, kalau yang deep itu biasanya bagian-bagian abdomen ya atau perut. Nah, ini dikenal dengan core. Nah, kalau superficial itu biasanya pada kulit. Ini dikenal dengan perifer. Nah, reseptor suhu ini ya yang akan menerima rangsangan panas atau dingin. Dan biasanya tubuh ya, inti tubuh itu lebih panas daripada bagian superficialnya atau bagian perifer atau kulitnya ya. Tubuh akan menerima rangsangan panas atau dingin ya, misalnya dari kulit kita, misalnya dari tangan ya. Dari tangan kemudian akan menuju ke otak kita ya. Nah, di mana pusat pengaturan panas dan dingin ada di sini. Ini namanya adalah hipotalamus. Otak ini yang akan memerintahkan tubuh kita jika ada respon suhu panas atau dingin agar mengatur untuk menuju ke
beberapa tubuh kita, ya. Baik. Penjelasan kali ini menjelaskan bagaimana respon tubuh terhadap panas atau dingin, ya. Bagaimana respon tubuh terhadap panas? Nah, jadi ini merupakan permukaan kulit kita, ya. Di bawah dari permukaan kulit kita ada yang namanya pembuluh darah. Nah, ini pembuluh darah arteri, kemudian pembuluh darah kapiler, ya, dan keluar ke pembuluh darah vena. Nah, di sini ada yang dinamakan sphincter. Sphincter, ya. Sphincter ini fungsinya untuk melebarkan dan mengecilkan pembuluh darah. Ya. Jika respon terhadap panas, maka sphincter ini akan berdilatasi atau akan membesar yang dinamakan dengan vasodilatasi. Nah, jika pembuluh darah itu vasodilatasi, ya, maka darah yang kaya akan oksigen itu akan banyak menuju ke kapiler darah ini. Jadi pembuluh darah ini akan membesar. Nah, ini respon terhadap panas. Bagaimana jika respon terhadap dingin, ya? Ini pembuluh darah arteri, kemudian kapiler, kemudian vena. Nah, ini sphincter. Jadi jika pembuluh darah itu merespon suhu dingin, maka sphincternya akan mengecil, ya. Dinamakan dengan vasokonstriksi, ya. Vasokonstriksi ini yang akan terjadi adalah pembuluh darahnya akan mengecil, ya. Jadi darah akan sedikit ke pembuluh darah kapiler ini dan menuju ke vena, ya, ini menuju ke vena. Nah, yang terjadi ketika pembuluh darahnya banyak mengandung darah, ya, maka dan sedikit mengandung darah, ya, maka darah-darah ini akan menuju ke kapiler, menuju ke jaringan, ya, jaringan. Nah, ini jaringannya, kemudian dia akan berkonduksi atau keluar dari permukaan kulit melalui konduksi atau evaporasi dari keringat, ya. Ini yang terjadi. Nah, jika dia vasokonstriksi, maka darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi ini akan sedikit menuju ke jaringan, sehingga yang terjadi adalah hilangnya panas pun juga sedikit, ya.
Nah, dari sini sudah bisa dipahami bahwa ada pembuluh darah yang merespons suhu terhadap panas, maka terjadi vasodilatasi, pembuluh darahnya membesar, dan jika pembuluh darahnya merespon terhadap suhu dingin, maka pembuluh darahnya akan vasokonstriksi, yang terjadi pembuluh darah akan mengecil. Ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah kemanakah darah-darah yang banyak dan sedikit itu, ya, bisa sedikit, bisa banyak. Nah, yang sisanya itu kemana, ya? Di sini di pembuluh darah ini ada penghubung. Ini pembuluh darah vena, ya. Vasokonstriksi. Jadi ada penghubung. Ini, ya. Nah, penghubung ini dinamakan dengan anastomosis vessel. Anastomosis vessel, ya, dimana jika pembuluh darah kapiler ini vasodilatasi, maka yang terjadi penghubung pembuluh darah ini akan mengecil. Nah, jika pembuluh darah itu sebaliknya, ya, jika pembuluh darah itu vasokonstriksi, maka penghubung ini pastinya akan membesar. Ya, jadi ini merupakan aliran darah vena dan ini arteri. Jadi penghubung ini yang mempercepat darah menuju ke vena. Ya. Jadi ini dinamakan anastomosis vessel. Jika tubuh panas, maka kita akan berkeringat, ya. Jadi yang terjadi adalah ini kelenjar keringat kita. Nah, di kelenjar keringat kita ada yang namanya pembuluh darah arteri, kemudian kapiler, dan pembuluh darah vena. Nah, jika dia merespon panas, maka pembuluh darah ini akan vasodilatasi. Nah, jika sudah vasodilatasi, maka keringat, ya, darah, ya,
yang kaya akan oksigen dan nutrisi dan juga kaya akan energi. Nah, ini akan keluar ya. Keluar, kemudian mempengaruhi jaringan dari jaringan keringat ya, jaringan keringat, kemudian jaringan oleh yang namanya kelenjar keringat. Nah, jika kelenjar keringat ini sudah penuh, maka dia akan perlahan-lahan keluar melalui kelenjar keringat, saluran kelenjar keringat ya, keluar dan jadilah keringat. Nah, keringat ini yang cair ini akan evaporasi ya, nanti akan berubah menjadi gas. Nah, kalau bagaimana kalau dingin ya? Jadi kalau misalnya dingin, tubuh itu akan merespon di bagian rambut di kulit ya. Rambut di kulit itu akan bereaksi ya, namanya adalah pyloric reaction ya. Sini ada ototnya. Nah, ini ada tempat melekat ototnya. Nah, otot ini akan berkontraksi sehingga menghasilkan panas. Nah, kalau jika kontraksi, maka yang terjadi adalah kulit kita atau rambutnya akan berdiri ya. Rambut berdiri ini dinamakan dengan pyloric reaction. Nah, itu pada kulit ya. Jika terjadi pada otot ya, nah maka ada gerakan involuntary ya. Gerakan involuntary itu adalah gerakan yang otomatis. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mengatur atau mengeluarkan panas dari dalam tubuh kita ya. Nah, itu jika dingin itu berlangsung lama, maka tubuh kita akan mengeluarkan hormon tiroid. Nah, jika sudah mengeluarkan hormon tiroid, maka akan meningkatkan metabolisme tubuh sehingga meningkatkan produksi panas. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pireksia ya. Pireksia itu merupakan merupakan demam tubuh atau suhu tubuh kita meningkat. Nah, sebelum kita mengetahui kenapa tubuh kita bisa demam, jadi kita harus tahu mengapa temperatur di tubuh kita bisa normal ya. Jadi normalnya tubuh kita temperaturnya dipengaruhi oleh hipotalamus. Jadi hipotalamus itu yang mengatur mekanisme dingin dan panasnya tubuh kita ya, dan membuat
vasodilatasi dan vasokonstriksinya pembuluh darah perifer kita. Nah, agar dapat memaintain homeostasis pada thermoregulation ini. Nah, hipotalamus itu biasanya mempunyai set point, ya. Dia itu mempunyai set pointnya, ya, suhu normal itu sekitar 37 derajat Celcius. Nah, di sini. Jadi hipotalamus akan mereaksikan tubuh kita bahwa tubuh kita harus maintain dengan suhu 37 derajat Celcius. Ya. Nah, apa yang terjadi jika kita demam atau yang dikenal dengan pireksia? Ya. Jika kita demam, artinya ada infeksi bakteri atau virus. Nah, jika ada infeksi bakteri dan virus, maka sebenarnya sistem imun kita itu sedang bekerja dengan baik. Ya, sistem imun kita akan bekerja baik, ya, dengan suhu 38 derajat Celcius sampai 39, ya, sekitar segitu. Jadi sistem imun akan bekerja dengan baik jika kita demam. Nah, ketika tubuh kita ada infeksi bakteri, maka komponen bakteri itu akan merilis ke pembuluh darah kita, ya, merilis ke darah menuju ke aliran pembuluh darah, ya, kemudian diketahui oleh hipotalamus kita. Nah, sehingga di hipotalamus kita akan timbulnya namanya pirogen. Piro itu artinya fire atau panas, dan gen itu adalah generate atau pengaturan. Jadi bakteri itu masuk ke pembuluh darah, ya, oleh darah dan menuju ke hipotalamus, didetek oleh hipotalamus dan munculnya namanya pirogen. Nah, yang terjadi adalah si set pointnya, ya, set pointnya itu akan meningkat, ya, set pointnya akan meningkat. Nah, yang terjadi adalah tubuh kita harusnya jika hipotalamus menyuruh kita untuk berada di suhu 37, maka tubuh akan merespon untuk suhunya 37 derajat Celcius. Nah, ketika hipotalamus itu menyuruh untuk meningkatkan suhu tubuh kita, ya, jadinya tubuh kita akan merespon lambat, ya, tubuh itu akan merespon lambat sehingga bisa sejajar dengan set pointnya. Nah, ketika fase di mana tubuh ini
meningkatkan suhu tubuhnya, ya, maka yang terjadi adalah di fase ini tubuh itu akan menggigil, ya. Makanya kenapa orang yang sakit itu tubuhnya panas tapi dia merasa kedinginan. Nah, ini dinamakan dengan tubuh agar merespon peningkatan suhu oleh hipotalamus, ya. Nah, kemudian jika sudah konstan, ya, jika respon tubuh ini sudah konstan, sudah bisa sejajar dengan hipotalamus, set pointnya dari hipotalamus, maka tubuh ini akan tidak terasa menggigil lagi, ya. Nah, kemudian jika tubuh sudah mulai yang namanya virus itu sudah mulai mengecil, sudah mulai mati, maka respon imun kita pun sudah bereaksi dan sudah mulai tidak ada respon, sehingga yang terjadi suhu tubuh kita akan menuju ke normal lagi, yang dideteksi oleh hipotalamus agar menuju ke set point yang normal, ya. Nah, ke normal tubuh yaitu 37 derajat Celcius. Nah, yang terjadi adalah hipotalamus bereaksi terhadap suhu agar suhu ini turun, maka tubuh kita pun tidak segera langsung turun, ya, mengikuti set point. Dia ada fase penurunan yang tidak signifikan. Jadi ada pelebaran fase. Nah, seperti ini. Baru sejajar dengan set pointnya. Nah, pada fase ini, ya, maka tubuh kita akan terasa panas. Maka yang terjadi tubuh akan panas, ya. Makanya kenapa kalau orang yang habis sakit itu kayak merasa keringatan, ya, kepanasan, dan bisa yang biasanya orang sakit itu tidak berani mandi, jadi berani mandi karena keringetan. Nah, inilah yang terjadi jika tubuh merespon terhadap pireksia ini atau demam, ya. Sekian dari penjelasan saya mengenai thermoregulation. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.